Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Panca dalam pembelajaran sejarah peminatan. Pertama-tama, marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Hari ini kita diperkenankan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk menindaklanjuti dari materi yang sudah kita berikan di sejarah Indonesia. Kali ini materi yang akan Bapak berikan masih ada kaitannya. Namun dalam hal ini di sejarah peminatan akan lebih diperdalam. Kaitannya hari ini kita akan berbicara tentang manusia dan sejarah. Pengertian sejarah, kemarin kita sudah bahas di sejarah Indonesia bahwa sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun yang berarti pohon atau keturunan. Pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Itu sudah banyak kita bahas kemarin sehingga Mister tidak perlu membahas kembali lebih dalam, tetapi sekedar mengingatkan saja. Ada unsur dasar suatu peristiwa dikatakan sebagai sejarah, yaitu satu, manusia sebagai pelaku peristiwa sejarah. Tolok ukur pokok permasalahan yang menjadi objek pembicaraan nanti dalam sejarah adalah manusia. Yang kedua, waktu. Kapan terjadinya sejarah itu? Yang ketiga, ruang, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Tiga hal inilah yang harus kita pahami dan kita camkan ketika kita bicara tentang peristiwa sejarah. Peran manusia dalam sejarah yaitu sebagai objek utama dan penggerak dalam sejarah. Dan sejarah hanya dimiliki oleh manusia, tidak dengan lainnya. Adapun lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia itu sendiri. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain sebagainya, seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Waktu juga merupakan salah satu konsep dasar dalam sejarah, seperti yang Bapak katakan tadi. Waktu nanti meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Berkaitan dengan waktu ini nanti, bicara tentang sejarah, nanti ada istilah periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Tujuannya untuk mempermudah memahami sejarah. Periodisasi bukan berarti memutuskan peristiwa yang satu dengan yang lain, karena dalam sejarah dikenal aspek kesinambungan dan kontinuitas yang merupakan suatu hal yang pokok. Periodisasi sejarah Indonesia, ini salah satu contoh yang bisa kita ambil. Kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia dari masa dahulu sampai sekarang, pasti akan sulit bagi kita semuanya untuk mencerna dan memahaminya. Untuk mempermudahnya, maka dilakukanlah periodisasi. Seperti kami lihat dalam hal ini, dibagi dalam beberapa masa, dibagi dalam beberapa babak, yaitu masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Itu salah satu contoh periodisasi yang ada di Indonesia. Keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah. Diperlukan periodisasi atau pembabakan zaman sesuai dengan klasifikasi waktu. Ingat, yang di sini ada klasifikasi. Untuk memudahkan manusia dalam mempelajari dan memahami waktu suatu peristiwa sejarah. Maksud dari periodisasi adalah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami dari urutan-urutan rangkaian peristiwa sejarah. Selanjutnya adalah konsep ruang dalam sejarah. Kalau tadi kita bicara tentang waktu, selanjutnya adalah ruang atau tempat. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Adanya ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat.
seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia, dan lain-lain. Contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kalian perhatikan gambar dalam layar kalian. Di situ ada gambar foto yang merupakan peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut memiliki 3 unsur, yaitu manusia, Soekarno, Hatta, dan tokoh lain dalam peristiwa tersebut. Waktu, yaitu tanggal 17 Agustus 45. Ruang, itu adalah Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Inilah konsep ruang dan waktu, dan ada konsep manusia di dalam sejarah. Konsep kausalitas dalam sejarah. Konsep kausalitas berarti adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas, atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelum dan peristiwa sesudahnya. Hubungan sebab akibat tersebut dikaji dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Maka nanti ada sebab, ada akibat, dan seterusnya, sesuai dengan kontinum waktu. Contoh konsep kausalitas dalam sejarah, nanti contoh adalah Peruntukan Majapahit. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada pemimpin yang kuat. Akibatnya terjadi konflik internal. Konflik internal melemahkan kekuatan Majapahit. Lemahnya Majapahit membuat kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit melepaskan diri. Semakin kuatnya pengaruh dari Demak yang merupakan munculnya kerajaan Islam, nanti semakin mempengaruhi kelemahan dari Majapahit. Puncaknya adalah ketika Raden Patah mengerahkan kekuatan Islam di bawah kekuatan Islam untuk menyerang kerajaan Majapahit. Dan akhirnya Majapahit pun kalah dan berakhirlah masa Hindu Buddha di Indonesia. Contoh kausalitas dalam sejarah yang telah Bapak sebutkan tadi, di situ ada Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggal, terjadi konflik internal di Majapahit, akhirnya kerajaan melepaskan diri yang ada di bawah Majapahit, masuknya Islam ke Jawa, semakin kuat, terjadi perbuatan kekuasaan antara Demak dan Majapahit, atau antara Islam dan Hindu Buddha, akhirnya runtuhlah kekuasaan Hindu Buddha. Itu tadi materi yang telah Bapak berikan, semoga bermanfaat buat kalian. Tidak lepas, kalian tetap harus mencari referensi dalam buku-buku lainnya. Ini sebagai pedoman atau panduan buat kalian untuk pembelajaran pertama kali kita. Di sini ada evaluasi yang harus kalian lakukan, yang nanti bisa kalian kerjakan dan dikirimkan menggunakan print-out. Yang pertama, silakan dilihat, jelaskan pengertian konsep manusia, ruang, dan waktu, mengapa diperlukan periodisasi, berikan contoh penerapan konsep kausalitas, dan buatlah artikel sejarah dan tunjukkan konsep manusia, ruang, dan waktu, dikumpulkan dalam waktu dan yang telah ditentukan. Demikian dari Mister. Tidak lupa ingat, kalian harus melakukan absensi lewat Outmodo, yang nanti kalau ada pertanyaan silahkan untuk dilakukan di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.